wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kali ini saya kembali akan mengulas sedikit tentang Imam Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tetapi kali ini saya akan mengulas dari sudut khariqul adah. Artinya khariq, berbeda al-adah dari kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Dan langkah yang diambil Imam Nawawi ini tentunya bukan untuk menguji para ulama-ulama Al-Azhar University waktu itu, yaitu pada menjelang akhir abad ke-19, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mendapatkan undangan dari Civitas Academica Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, untuk menghadiri sebuah diskusi panel di sana. Dan undangan itu karena penghargaan yang diberikan para ulama dan masyayikh Al-Azhar karena kapabilitas keilmuan Imam Nawawi pada waktu itu yang sudah cukup kondang di Timur Tengah. Kemudian Imam Nawawi memang menghadiri undangan tersebut. Dan dia mengajak salah satu murid yang cukup pandai dari beliau. Murid itu adalah Muhammad Yusuf. Ini tentu sama-sama dari Indonesia. Ini. Kehadiran Imam Nawawi dalam forum diskusi itu dimaksudkan untuk memberikan perspektif pandangan tentang keislaman dari dua sisi sekaligus, tetapi oleh satu orang, yaitu Imam Nawawi yang dia itu berlatar belakang orang Indonesia, tetapi dia berada di lingkungan kultur Timur Tengah. Nah, ulama Al-Azhar ingin mendapatkan gambaran perspektif keislaman yang bisa dijadikan role model utama Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Karena seperti kita tahu, corak-corak Islam di Mesir, kemudian juga di sebagian Irak dan sebagainya, itu seperti Islam di Asia Tenggara, yaitu Islam yang wasaton, Islam yang elegan, Islam yang lebih mengarah kepada konteks dan konsep rahmatan lil alamin. Ini. Nah, sebagaimana sudah kita kemukakan, kehadiran Syekh Nawawi Banten di forum diskusi panel di Universitas Al-Azhar waktu itu ditemani oleh santrinya Muhammad Yusuf. Tetapi santri ini merasa aneh karena Imam Nawawi di tengah perjalanan ingin bertukar pakaian dengan Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf diberikan pakaian oleh Imam Nawawi, pakaian kebesaran keulamaan Imam Nawawi. Sementara Imam Nawawi hanya mengenakan pakaian sebagaimana orang Jawa pada waktu itu, yang bersahaja, sederhana, dan menunjukkan kedudukan sebagai seorang pelayan. Artinya Muhammad Yusuf yang melayani Imam Nawawi ini berperan sebagai tokoh, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi bertukar peran menjadi Muhammad Yusuf sebagai santri dan pelayan dari gurunya ini. Artinya pada waktu itu ada Imam Nawawi palsu dan ada Imam Nawawi asli. Imam Nawawi asli berperan seperti orang biasa, Imam Nawawi palsu ini berperan sebagai Imam Nawawi yang sesungguhnya. Pada kehadiran di forum itu, yang terjadi tentu saja menggelikan, karena orang berduyun-duyun untuk menyambut, menyalami dengan gegap gembira, mengecup tangannya kepada Imam Nawawi palsu, yaitu pada Muhammad Yusuf, bukan kepada Syekh Nawawi yang berada di belakang Muhammad Yusuf. Ini mereka nggak mengira bahwa yang mereka salami, yang dihormati, dielulukan adalah Imam Nawawi palsu. Nah, sementara Imam Nawawi asli ya diperlakukan biasa-biasa saja, karena ini seperti seorang pelayan, biasa-biasa saja. Tapi mereka tetap bisa bermain sandiwara itu sampai di forum diskusi.
pada waktu forum diskusi dimulai dan Imam Nawawi mendapatkan jatah untuk menyampaikan makalahnya, maka kemudian Muhammad Yusuf yang berperan sebagai Imam Nawawi asli ini maju ke mimbar, maju ke podium, lalu menyampaikan pidato singkat, ya seperti ringkasan saja, menyampaikan pidato singkat di situ tentang topik-topik yang dikemukakan dalam diskusi itu. Dengan alasan kurang enak badan, beliau menyampaikan ringkasan pidato, lalu mempersilahkan asistennya untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Tentu asisten yang dimaksud ini justru Imam Nawawi asli. Maka kemudian Imam Nawawi maju untuk menggantikan Imam Nawawi palsu tadi, menyampaikan topiknya dengan panjang lebar dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi, dengan banyak marojik yang dipakai. Alhasil para ulama dan sivitas akademika di Universitas Al-Azhar pada waktu itu justru lebih memberikan apresiasi positif dan aplaus yang luar biasa kepada pidato Imam Nawawi yang asli, yang pada waktu itu hanya berperan sebagai asisten. Dan mereka kemudian bisik-bisik, antara para ulama ini bisik-bisik, kalau asistennya saja sudah sedemikian hebat, alangkah lebih hebatnya jika tadi yang menyampaikan adalah gurunya yang asli ini, Imam Nawawi asli. Yang mereka tunjuk adalah justru Muhammad Yusuf. Nah, kemudian mereka tetap memberikan penghormatan luar biasa kepada Imam Nawawi asli yang telah menyampaikan pidato. Tetapi setelah turun, tetap saja mereka begitu ta'zim, begitu menghormati Imam Nawawi palsu tadi, karena mereka mengenai yang asli. Nah, karena takut nanti akan terbongkar sandiwara ini, maka Imam Nawawi mengajak santrinya Muhammad Yusuf untuk segera meninggalkan arena itu. Akhirnya tidak terbongkar itu. Nah, kenapa Imam Nawawi melakukan hal tersebut? Imam Nawawi dapat mengetahui bahwa ternyata memang tradisi kepesantrenan, tradisi ulama Al-Azhar pada waktu itu menghargai orang bukan hanya karena popularitasnya, tetapi yang dihargai adalah termasuk keilmuannya. Terbukti ketika Imam Nawawi asli menyampaikan pidato, yang berperan sebagai asisten tadi turun juga dihormati sedemikian rupa karena penyampaiannya yang bagus dan mendalam serta alim. Namun juga penghargaan ulama Al-Azhar tidak hilang kepada Imam Nawawi asli yang tadi berperan sebagai Imam Nawawi berperan sebagai asisten tadi. Tetap dia itu dihormati oleh mereka ulama-ulama Al-Azhar. Jadi Imam Nawawi tahu bahwa ulama Al-Azhar memang memiliki akhlakul ulama yang cukup mengagumkan, yaitu tetap menghargai tokoh yang sudah populer, tetapi kalaupun ada tokoh yang kurang populer, maka dia tetap dihargai kalau memang ilmunya itu mumpuni. Artinya penghargaan itu adalah kepada sosok dan juga keilmuannya. Nah, tentu saja akhlak-akhlak seperti ini itu harus terdapat di dalam diri kita. Jangan hanya memuji ketokohan, tetapi juga perhatikanlah kealimannya. Selama orang itu alimus sholih, maka mereka perlu mendapatkan penghormatan, ketakliman dari kita semua. Dan ini dicontohkan oleh Imam Nawawi di dalam sandiwara itu tadi. Nah, dalam sandiwara di Universitas Al-Azhar. Dan memang Imam Nawawi berhasil melakukan itu karena kealimannya. Kealiman ini terbukti kitab-kitabnya dipakai hampir di seluruh dunia pesantren. Sebagaimana catatan dari Martin van Brunesen, salah seorang ilmuwan intelektual Belanda pada masa ini,
tahun 1990 kurikulum di pesantren itu ada 100 kitab utama yang dikaji, dan 11 diantaranya adalah karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Ini membuktikan bahwa dominasi pemikiran Imam Nawawi masih ada di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, hampir di seluruh Asia Tenggara, karena kitab-kitab beliau juga masih digunakan di Thailand, kemudian di Brunei Darussalam, di Indonesia sendiri, di Filipina, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Dan juga di Timur Tengah itu masih banyak digunakan karya beliau sebagai rujukan, terutama mereka yang masih bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penghargaan para ulama terhadap beliau juga tidak kurang-kurangnya. Dari dulu sampai sekarang penghargaan masih terus ada, sehingga pemikiran-pemikiran Imam Nawawi, kealiman-kealimannya ini masih bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja kitab-kitab beliau itu ikut memberikan warna seperti akar tunjang di dalam Islam Nusantara. Persoalan kemudian apakah masih relevan dengan perkembangan zaman dan tempat untuk dunia sekarang? Hal itu tentu saja bisa kita jawab, relevansi tetap ada. Dan itu akan seiring sejauh mana kita mengkomparasikannya dengan kemajuan yang ada sekarang. Artinya, kalaupun satu kitab ini kita anggap sebagian diantaranya kurang begitu tepat, maka kita masih bisa memberikan penafsiran dari ulama-ulama lain yang sepaham dengan ulama yang kita tafsiri pemikirannya itu. Yang penting ketika kita menafsirkan karya ulama, usahakan jangan dengan pikiran kita sendiri, tetapi merujuklah kepada referensi ulama-ulama lain yang selevel dengan yang kita tafsiri, dan juga tentu saja sepaham dengan beliau. Ini sebagai adab etika keilmuan dari kita terhadap para ulama. Demikian, semoga ada keberkahan yang bisa kita ambil dari Imam Nawawi Al-Bantani, dan semoga kita termasuk muridnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.